Oke, selamat malam buat teman-teman dari seluruh Indonesia maupun dari mancanegara, dari luar negeri juga ada ya di sini ya teman-teman ya. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Yopi, latar belakang saya PNS ya, pemain network sejati dari tahun 95 sampai hari ini. Saya main jaringan terus. Tapi teman-teman, baru kali ini saya menemukan sebuah konsep bisnis yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dari puluhan tahun itu baru kali ini saya menemukan sebuah konsep yang sangat luar biasa sekali. Nah, pertimbangan kita mengapa kita memilih sebuah konsep bisnis yang kita jalankan ini satu, pertama, modalnya sebetulnya di sini gratis modal dan satu kali seumur hidup kita keluar modal ya. Nah, itu. Nah, yang kedua, produk kita adalah produk konsumtif di mana kita mengkonsumsi produk ini, kopi, itu dari selama-lamanya sampai tua sampai meninggal dunia. Di situ akan menyerap menyerap omset yang sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, yang ketiga ini masuk ke semua lapisan masyarakat ya teman-teman ya. Jadi bisnis kita ini sangat membantu semua lapisan masyarakat. Tidak ada perbedaan, tidak ada kasta-kastaan yang mana, yang kaya, yang miskin, semuanya tidak ada. Nah, teman-teman, kita terdiri dari dua Zoom meeting. Zoom meeting yang pertama akan diadakan, selalu diadakan setiap minggu malam. Nah, itu untuk marketing plan-nya, cara kerja apa dari mana bonus-bonusnya, sistemnya. Nah, itu minggu malam. Pastikan teman-teman hadir di minggu malam. Nah, kebetulan malam hari ini kita bagaimana cara kita memulai, how to start, bagaimana cara memulai login, cara mendaftarkan mitra baru akan kita bahas malam hari ini dan juga ada beberapa materi lainnya tambahan ya teman-teman ya. Untuk itu kurang lebih 30 sampai 40 menit ke depan seorang top leader kita sangat luar biasa sekali akan mempresentasikan bagaimana cara mengawali bisnis ini secara tepat dan benar ya. Mengingat banyak sekali teman-teman kita yang login aja belum bisa nih gitu ya, seperti itu. Nah, malam hari ini akan dibahas bagaimana cara login, bagaimana cara membeli PIN, bagaimana cara kita mendaftarkan mitra kita. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai itu semua, saya akan perlihatkan sebuah tayangan yang mungkin membuat kita flashback lagi apa sih tujuan kita menjalankan bisnis ini, teman-teman ya. Oke, sebentar saya akan putarkan dulu sebuah video. Silakan, Pak. Ya, ya. Oke, ya. Baik, saya siap sapa lagi ya. Selamat datang bagi semua mitra-mitra PT Van yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya hargai. Kita semua sama-sama berjuang di sini. Kita sama-sama untuk meraih ya impian-impian kita untuk bisa membahagiakan keluarga kita. Ya, intinya kita niatkan apa namanya memperbaiki niat kita yang baik. Ya, oke. Nah, ini saya baru bawain materi yang berbeda ya. Biasa saya bawain marketing plan, ini bawain materi yang berbeda. Oke, saya juga sama-sama nih belajar malam hari ini ya. Nah, ini saya akan pandu pada malam hari ini materinya adalah edukasi atau panduan ya tentang virtual office, virtual office PT Fun, fokus untuk negeri. Karena selama ini nggak pernah jarang sekali untuk dibahas, jarang sekali untuk kita bisa mengedukasi tim kita, bagaimana kita sama-sama belajar. Seringkali kita kan belajarnya marketing plan gitu, tapi kita jarang pelajari untuk yang dasar-dasarnya ya. Nah, ini edukasi akan kita belajar, cara login, cara install aplikasi ya. Kemarin ada yang nanya ke saya, Pak, cara install aplikasi Kopi Enak di HP bagaimana? Cara input mitra baru, cara input RO, dan cara withdraw ya. Kita akan belajar sama-sama ya. Ini kalau nggak sempat di malam ini ya paling di minggu depan lagi kita supaya bertahap ya. Oke. Nah, ini kita sebelum kita mulai ke apa belajar edukasi tentang di virtual office ya atau kita kan punya namanya website ya sama-sama yang untuk kita bisa login, untuk kita bisa tahu mengerti tentang semua bisnis kita, pergerakan bisnis kita semuanya di virtual office PT Fun atau websitenya Kopi Enak ya. Ini websitenya, alamat websitenya ya. Jadi Bapak Ibu kalau bergabung atau sudah bergabung, minta sama leadernya cara saya login bagaimana, alamat websitenya apa, seperti itu ya. Ini nanti di share ya.
Oke, ini alamat websitenya ya, https office.enakcoffee.com seperti itu. Ini yang website resmi ya. Jadi di luar ini tidak ada ya teman-teman ya, Bapak Ibu semua ya. Oke, saya satu persatu akan bahas ya. Kita belajar tentang hal-hal dasar ya, cara login ke dalam akun virtual office ya, karena banyak sekali mitra-mitra yang baru. Jadi jangan mitra-mitra yang sudah lama, yang sudah bergabung itu jangan menyepelekan tentang kita kok diajarin seperti ini lagi, karena masih banyak mitra-mitra baru ya yang baru bergabung. Setiap harinya itu akan selalu ada mitra baru. Jadi kita sama-sama yuk belajar di sini, mengedukasi bagaimana kita bisa sama-sama belajar dengan mitra-mitra yang baru supaya kita bisa sukses bersama berjamaah ya. Nah, ini cara login ya ke dalam akun ya. Nah, ini saya buat tampilan sesuai di HP, Jadi saya nggak buat tampilan sesuai di laptop karena tidak semua orang itu punya laptop ya. Tapi kalau HP, insya Allah ya semua punya. Kalau HP atau Android itu ada ya. Nah, ini langkah-langkahnya adalah yang pertama, silakan klik alamat website ya, alamat website Kopi Enak ya, sampai tampilannya muncul seperti gambar di sebelah kiri ini ya, sampai tampilannya muncul seperti ini ya, ketika sudah diklik. Nah, oke, setelah muncul seperti ini, apa yang dilakukan selanjutnya? Nah, ini contoh ya, ini contoh saja. Masukkan, ketik username ID mitra ya, yang sudah bergabung. Contoh, ini contoh ya, contoh saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini contoh. Tapi ketika Bapak Ibu bergabung ya, sudah transfer, sudah terima kopinya, sudah dikirim, itu harus minta yang namanya username atau nomor ID-nya seperti itu kepada leadernya atau upline-nya yang sudah mendaftarkan. Ya, jadi wajib harus diminta gitu kan. Jadi jangan ditunda-tunda, hari itu bergabung ya langsung diminta, supaya apa? Supaya bisa langsung login ke dalam akun ya virtual office Kopi Enak ya. Ini yang pertama ya, kita tulis, ketik tuh username kita diketik. Nah, yang ketiga adalah kita masukkan password. Nah, kalau password ini sebenarnya bebas, tidak ada batasan kita harus berapa atau passwordnya apa, bebas ya. Jadi password itu tapi minimal harus ada 6 karakter ya. Baik itu huruf ataupun angka itu bebas ya. Mau 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh, atau mau kombinasi, contoh seperti saya ABC 1, 2, 3 kombinasi juga boleh. Itu monggo langsung koordinasi dengan leadernya, atau leadernya koordinasi dengan mitranya seperti itu. Karena untuk password ini kita buat sendiri seperti itu, dan harap diingat-ingat ya. Jadi jangan yang sulit-sulit atau yang rumit-rumit seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan namanya kode unik ya. Kode unik ini contoh ya, ini contoh ketika saya ngebuka dan aplikasi ini keluarnya ini CK54M8, ini contoh ya. Dan kita harus mengikutinya, huruf besarnya juga harus sesuai, angkanya juga harus sesuai, dan kode unik ini akan berubah-ubah ya, berubah-ubah setiap kali kita login seperti itu ya. Jadi setiap kali ini akan berubah-ubah, jadi kita mengikuti kode uniknya ini seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ketika sudah kita masukkan semua ya, kita diklik masuk ya, klik masuk. Yang pakai bahasa Indonesia itu masuk, kalau yang mungkin settingan pakai bahasa Inggris tulisannya login seperti itu ya, tinggal diklik. Yang saya lingkari itu kan ada yang dilingkari, diklik seperti itu. Nah, setelah diklik login, nah akan muncul tampilannya seperti ini ya, seperti gambar di sebelah kiri ini ada tulisannya dashboard ya. Di sini ada tulisannya komisi sponsor, komisi pasangan, komisi RO bulan ini, ada nama kita di kanan atas ya, ada username kita ya. Seperti itu. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini ya, berarti kita sudah bisa login ke dalam akun kita.
ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya setelah selesai materi, nanti kita sama-sama tanya jawab ya. Ini setelah, jadi ketika kita sudah masuk ke dalam seperti ini, berarti ini sudah tandanya sudah login, sudah masuk ke dalam akun kita masing-masing seperti itu ya. Jadi kalau ditanya Pak sesimpel itu, ya betul. Jadi sebenarnya ini simple, tetapi kadang banyak orang yang kesulitan untuk bisa melakukannya ya. Karena apa? Karena tadi tidak adanya komunikasi antara leader dengan timnya seperti itu, upline dengan downline-nya seperti itu, dan kadang ada leader yang membuat edukasi yang sesimpel ini kadang, aduh saya mah biasanya yang besar-besar marketing plan atau apa ya, tapi ya kita sama-sama belajar supaya apa? Supaya mitra kita juga bisa pinter sama-sama ya. Oke, ini kurang lebih untuk cara login sampai di sini ya, cara login. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Ini cara login ya, kita paling di 5 menit lah ya, 5 menit sampai 10 menit ini udah menjelaskan cara login. Oke, nah ini yang akan ditanya ya. Yang kedua banyak sekali ini tanya, Pak, apakah ada ininya aplikasinya Kopi Enak di HP supaya bisa saya download Pak atau apa ya? Saya jelaskan malam hari ini untuk aplikasi Kopi Enak di Play Store tidak ada Bapak Ibu ya di Play Store. Tapi kita bisa download. Ya, download itu maksudnya bagaimana? Download supaya aplikasinya itu muncul di layar monitor HP kita seperti ketika kita download ke Play Store ya. Terus caranya bagaimana Pak? Nah, ini kita sama-sama belajar ya pada malam hari ini bagaimana sih Pak cara install aplikasi Kopi Enak ya atau Virtual Office Kopi Enak di HP kita ya. Nanti setiap HP akan berbeda ya ininya tampilannya ya, tapi rata-rata untuk langkah-langkahnya akan sama. Nah, yang pertama adalah kita ini dulu ya, login dulu. Bukan login. Kita masuk dulu ke alamat website Kopi Enak tadi, jangan diklik, tapi kita salin atau copy alamat website yang https atau www.office.enakcoffee.com itu di copy dulu ya, jangan diklik karena kalau diklik nanti tidak masuk ke Google Chrome ya. Jadi kita copy ya, disalin dahulu, itu yang pertama kita salin. Nah, yang kedua adalah setelah disalin alamat websitenya tadi yang disalin untuk Kopi Enak tadi ditempel ke Google Chrome ya. Jadi Bapak Ibu buka aplikasi Google Chrome ya. Setelah itu ditempel di Google Chrome ya. Oke. Jadi nanti tampilannya ketika sudah di Google Chrome, sorry ya, ini saya balikin lagi. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Ya, ini tampilan Google Chrome seperti itu ya. Jadi tampilan seperti ini kita nggak usah login ya Bapak Ibu, kita nggak usah login. Tampilan seperti ini ya. Ketika Bapak Ibu sudah disalin, dipindahkan ke Google Chrome dan sudah diklik di Google Chrome, pencarian muncul tampilannya seperti ini. Kita lanjut lagi ya caranya. Oke. Nah setelah itu tampilannya kita klik ya. Ini di sebelah, sebentar. Nah, di sebelah kiri, bukan kiri ya, sebelah kanan atas ada tanda 3 titik ya. Kalau di Google Chrome pasti tampilannya ada seperti ini ya, ada 3 titik di kanan atas itu diklik ya, diklik ya. Ini supaya bisa install aplikasinya. Nah, ketika diklik nanti munculnya kan seperti ini ya, munculnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya digeser ke bawah sampai tulisannya kalau settingannya bahasa Indonesia, tulisannya tambahkan ke layar utama. Itu, tambahkan ke layar utama. Kalau tidak ada tambahkan ke layar utama, itu pilihannya adalah install aplikasi. Ya, itu sama aja ya. Jadi tambahkan ke layar utama atau install aplikasi itu tergantung dari settingan bahasa seperti itu ya. Seperti ini nih, jadi tampilannya yang saya lingkarin ya, yang saya kotakin itu warna merah. Jadi itu diklik ya.
Nah, ketika diklik nanti akan tampilan seperti ini. Kita ngeklik. Nah, apakah kita akan menambahkan aplikasi Enak Coffee ke layar utama? Layar utama maksudnya layar di HP kita, supaya kita nggak perlu nyari-nyari dulu tuh di mana di kalau kita mau login nyari-nyari di ini, tapi sudah muncul di layar depan ya. Nah, ini ada keterangan tambahkan. Ketika ada keterangan tambahkan, kita klik tambahkan ya. Oke. Nah, ketika tadi lagi ditambahkan ya, kita tunggu beberapa saat ya, beberapa menit lah ya, tergantung memori HP-nya mungkin ya. Ini nggak gede kok, sekitar berapa ya? 180 KB gitu ya, nggak besar kok, ini nggak terlalu besar ya. Oke, ketika sudah selesai install aplikasinya, kita klik buka ya, ada tulisannya Enak Coffee, buka ya. Oke, nah ketika sudah buka nanti ini contoh ya, ini kalau di layar saya karena layar saya latar belakangnya warnanya biru-biru kayak gini ya. Jadi nanti akan muncul aplikasi Enak Coffee di layar utama HP kita. Nanti kita cari ya mungkin di halaman 1, halaman 2 atau halaman 3 akan muncul tulisannya Enak Coffee seperti ini ya. Jadi kita nggak perlu kalau mau login harus nyari-nyari dulu ke yang kemarin dikirimin website sama Pak Michael mana ya, dikirimin website sama Pak Yopi mana ya, itu nggak perlu. Jadi karena kita sudah install aplikasinya di layar utama, kita tinggal klik ya nanti Enak Coffee ini supaya kita nggak ribet-ribet nyari ya. Oke, mungkin seperti itu untuk edukasi cara install aplikasi Kopi Enak di HP ya. Jadi sangat simpel sekali ya, sangat mudah, sangat simpel sekali, nggak sulit ya. Tapi kita yang penting mau untuk kita belajar seperti itu ya. Oke, saya lagi ya. Ini saya lanjutkan untuk edukasi input mitra baru ya. Ini input mitra baru agak lumayan lama ya. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, cara input mitra baru ya. Jadi ketika kita sudah presentasi, mengedukasi orang dan orang itu mau bergabung, tapi ternyata leader saya sibuk ya. Ya, jadi saya pengen belajar cara input sendiri gimana sih caranya ya. Ini sama-sama kita belajar pada malam hari ini ya. Oke, nah yang pertama adalah ketika kita mau input, dipastikan kita sudah login terlebih dahulu ya. Karena saya tidak akan mengulangi lagi edukasi tentang login, tadi sudah ya kita login, sudah masuk ya. Kita login terlebih dahulu, harus ketemu di dashboard dulu ya. Sebelum kita mulai yang lain-lain, kita harus masuk ke dashboard dulu ya. Ketika kita sudah masuk ke dashboard ya, nah setelah itu kita klik ada simbol 4 kotak kecil di bagian kiri atas ya. Ini sudah saya lingkarin ya, saya kotakin dan sudah saya berikan tanda panah ya, klik dulu ya. Nah, selanjutnya setelah tampilan seperti ini ya, tampilannya akan seperti ini di sebelah ini. Oh, setelah diklik yang tanda 4 tampilannya seperti ini ya. Sekali lagi saya infokan ini tampilan untuk layar HP supaya kita apa? Supaya memudahkan mitra-mitra karena lebih banyak yang pakai HP daripada pakai laptop ya. Oke, tampilannya seperti ini. Setelah itu apa yang kita lakukan setelah ketemu seperti ini ya? Nah, kita cari yang namanya stok serial ya, kita cari yang namanya stok serial. Jadi kita mau input ya, input mitra baru ya, kita cari yang namanya stok serial. Nah, stok serial ya, sampai ketemu ini sudah saya lingkarin ya, sudah saya kasih tanda panah juga. Setelah itu stok serial diklik. Nah, tampilannya akan seperti ini ketika kita mengklik stok serial ya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya nih. Setelah kita klik stok serial, tampilannya akan seperti ini ya. Ini ada pilihannya, ada basic, ada premium atau apa, banyak lah ya. Pin kita kan ada basic, ada premium ya. Contoh ini saya ngambil yang basic contoh ya. Oke, selanjutnya adalah, nah, selanjutnya ketika kita pilih basic ya, berarti kita akan di sini kita akan menekan ya untuk yang di bagian basic yang ada tulisannya bus 1000 berapa nih. Nah, itu ditekan ya, ditekan agak lama
sampai muncul ada tulisan kata-kata di atas nih, ada translate, salin, bagikan, pilih semua, ya. Jadi ketika ini ditekan, terus kita pilih salin, ya, atau copy, ya, atau settingan bahasa beda-beda, salin atau copy seperti itu, ya. Nah, ketika kita sudah salin, ya, salin apa namanya, serial basic tadi ya, karena di sini ada dua, ada serial, ada pin, ya, ada serial basic, ada pin basic seperti itu ya. Yang bagian serial itu yang sebelah kiri ini ya, yang ada tulisannya BAS 1000 berapa seperti itu. Itu yang namanya serial ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah kita copy atau kita salin ya serial basic kita tempel atau kita paste ya, tempel atau paste ya. Kita taruh terserah, kita mau taruh di mana, yang mudah, yang simple, mungkin di bagian notes atau catatan, atau kita kirim ke WhatsApp. WhatsApp itu mungkin dikirim WhatsApp atau WhatsApp ke istri kita atau anak kita atau siapalah, intinya hanya sebagai ngirim data aja untuk sementara, karena kita sebentar paling 1 menit setelah itu kita mau nginput datanya ya, data sementara ya, kita copy dulu seperti itu ya. Oke, ini yang pertama di copy adalah yang serial ya, serial basic ya. Nah, oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, yang kedua sama, yang kita copy yang sekarang adalah apa? Yang sekarang adalah pinnya ya, pinnya itu yang sebelahnya. Di sini contohnya itu yang angkanya aneh ya, ada angka, ada huruf besar, huruf kecil, itu namanya pinnya ya. Jadi pinnya itu juga di bold atau ditahan, ditekan agak lama ya. Nah, sampai muncul tulisan salin, sama kayak tadi seperti tadi ya, salin juga. Ya. Ketika sudah disalin, nah sama setelah itu apa? Pin basic yang kita salin kita tempel di catatan atau di WhatsApp seperti itu ya. Yang bagaimana Bapak Ibu mudah lah seperti itu. Yang mudahnya yang mana lebih simpel untuk kita bisa meraih datanya lebih mudah kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi langkah awalnya kita harus menyalin dulu serial ya, baik itu basic maupun premium, kita tentu mau input apa ya, serial kita copy atau terus pindahkan di notes atau catatan atau di WA. Yang kedua, setelah itu kita masuk ke stok serial lagi, kita copy ya, kita salin yang bagian pin yang di sebelahnya, itu kita copy lagi, pindahin lagi ke WA atau ke catatan seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, setelah kita sudah menyalin ya namanya serial dan juga pin tadi, kita balik lagi ya. Balik lagi ke kotak 4 tadi ya. Kotak 4 di kiri atas itu diklik lagi. Ya, kotak 4 di kiri atas itu diklik. Nah, ketika ini kan tadi kan kita sudah tampilannya sudah tahu ya. Oh, tampilannya seperti ini. Jadi kita nggak akan ngulang-ngulang lagi. Ketika diklik kotak 4, langsung kita pilih yang namanya jaringan ya, karena kita mau input ya, kita pilih yang namanya jaringan ya. Oke, setelah pilih jaringan kita pilih lagi ya, tadi ketika jaringan diklik kita pilih yang namanya genealogi ya. Ini sudah saya bundarin ya, dikotakin dan juga ada tanda panahnya seperti itu ya. Ini tampilan sesuai dengan HP seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ketika kita sudah klik tadi namanya genealogi ya, ini contoh aja ya teman-teman ya Bapak Ibu ya. Contoh, ini contoh saya pakai nama saya contoh aja. Nah, silakan kita dipilih ya, mau nempatinnya itu mau di kiri atau di kanan. Kita tentukan dulu ya, mau koordinasi sama leader atau komunikasi sama ini terserah ya. Kita boleh menempatkan kiri atau kanan bebas, terserah kita. Ya, gimana saya aja bebas di sini ya. Kopi enak itu kebebasan seperti itu ya. Oke, ketika kita sudah menentukan kiri atau kanan, baru kita contoh nih ya. Oke, saya mau ngisi di kanan ya. Ini saya sudah kotakin ya. Saya sudah kasih tanda panah. Misalnya contoh mau milih kanan. Setelah itu kita klik namanya pasang baru ya. Klik namanya pasang baru. Oke. Nah,
ketika kita klik namanya pasang baru, ya. Nah, tampilannya kan seperti ini. Ketika tampilannya seperti ini, nah, yang pertama kita lakukan apa? Tadi yang serial pin tadi karena kita milih basic, ya. Nah, yang sudah kita salin atau kita copy, pindahkan ke sini, ya, ditempel atau dipaste, ya. Kalau settingannya bahasa Inggris paste, kalau settingan HP-nya bahasa Indonesia ditempel. Nah, jadi tampilannya akan muncul seperti ini. Jadi yang tadi serial tadi dimasukin seperti ini. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya tinggal pinnya. Kan tadi kita ngopi atau salin itu dua ya. Jadi kita pisahin, nggak langsung semuanya dijadiin satu, tapi dua. Ada serial, ada pin serial. Ini kita ngikutin aja petunjuknya. Di sini ada tulisannya nih. Serial, pin serial ya. Saya sengaja nggak tutupin yang serialnya supaya Bapak Ibu bisa ngelihat, oh iya ada serial, ada pin serial. Jadi jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik ini nanti jadinya error, nggak bisa nginput. Ya. Oke, setelah itu apalagi yang dilakukan? Ya. Nah, ini saya lanjut lagi ya. Jadi yang pertama tadi kita masukin dulu ya basic serial dan juga pin serial seperti itu ya. Kita lanjut input data mitranya ya setelah masukin pin yang ada ya. Kita juga cek, oh ya namanya username-nya sudah sesuai dengan username saya, Pak. Namanya juga sesuai nama saya, dan posisi jaringannya saya pengen di kanan, sudah sesuai. Nah, ini kita perlu cek juga. Kalau sudah sesuai, mari kita lanjutkan untuk nginput mitra baru tadi. Ya. Nah, ini. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita pilih di sini yang pertama adalah keterangan jenis kelamin. Ya, jenis kelamin silakan dipilih laki-laki atau perempuan. Ya, ini bukan diketik kalau di sini itu, tapi kita pilih ya. Ada tanda kecil di sebelah kanan itu diklik, nanti akan muncul laki-laki atau perempuan. Silakan dipilih salah satunya. Ya, kalau laki-laki pilih laki-laki, perempuan pilih perempuan. Ya, oke. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita masukkan namanya ya. Contoh ya, saya mohon maaf sebelumnya kalau namanya ada yang sama ya. Ini saya masukin ya. Tadi saya baru ngerjainnya mendadak soalnya ya. Di sini namanya misalnya Bapak Zainuddin. Contoh, ini hanya contoh ya. Silakan diisi nama mitranya, oke, diisi namanya Pak Zainuddin. Setelah itu selanjutnya apa? Selanjutnya isi apa namanya? Email, alamat email ya, alamat emailnya. Silakan diisi alamat email beliau. Contoh di sini adalah jainuddin86@gmail.com. Contoh ya. Oke, saya lanjutkan. Setelah itu apa yang kita isi? Nomor HP-nya. Ya, silakan diisi nomor HP beliau. Jadi ini adalah data-data yang diperlukan untuk kita dalam kita menginput mitra baru. Ya, jadi boleh dicatat, Bapak Ibu ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya itu adalah password. Nah, kalau password ini sebenarnya bebas ya, silakan koordinasi antara leader dengan timnya ya. Yang paling baik kalau menurut saya boleh kombinasi ya antara huruf dan angka seperti itu. Kalau angka semua boleh ya. Huruf semua boleh. Minimal berapa? Minimal 6 karakter ya, minimal 6, lebih boleh seperti itu ya. Setelah itu apa? Dikonfirmasi lagi sekali lagi untuk passwordnya dan passwordnya dengan bahwa itu harus sama ya, tidak boleh berbeda. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, silakan diisi tempat beliau lahir. Nih contohnya di sini Medan, tempat lahirnya, tempatnya Medan di sini contoh ya. Setelah itu diisi tanggal lahir ya, dan di sini cara mengisinya adalah yang pertama tahun dulu ya, setelah itu baru bulan dan juga tanggal. Jadi di sini bukan diketik tapi kita ngeklik untuk tahun ya, tahun, bulan dan juga tanggal. Ini di sini kita ngeklik tapi kita pilihnya harus di tahun dulu seperti itu ya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita pilih identitas. Identitas kita di sini ada 3 ya. Ada KTP, ada SIM, ada paspor ya. Contoh di sini adalah kita pilihnya adalah KTP ya. Boleh kalau mau menggunakan SIM atau paspor boleh seperti itu ya. Yang ketiga adalah nomor identitasnya. Ini saya ngacak aja ya. Jadi ini tidak ada nomor KTP, ini saya ngacak aja, ini contoh ya. Diisi nomor identitasnya seperti ini, contoh seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Setelah ngisi nomor identitas adalah
Nah, di sini ya, silakan diklik upload foto KTP atau upload SIM atau upload foto paspor seperti itu ya. Jadi di sini ini sudah saya kotakin, saya lingkarin di situ tinggal diklik upload ya. Diklik nanti setelah itu masuk ke galeri kita baru kita pilih. Makanya sebelum kita input kita siapin dulu foto KTP-nya ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita di sini isi alamatnya ya, alamat sesuai KTP ya, RT, RW, kelurahan atau desa. Jadi sampai di situ saja, sampai di kelurahan atau desa, karena kecamatan nanti ada data lagi di bawahnya ya. Lanjut, di sini silakan diisi untuk provinsinya ya, provinsinya contoh di sini Sumatera Utara ya. Setelah itu lanjut silakan diisi kota atau kabupaten ya, di sini Kota Medan ya. Nah, jadi kita boleh karena ada yang kota, ada yang kabupaten. Setelah itu kecamatan, ya kecamatan di sini contoh ya kecamatan Tembung di sini karena sesuai dengan alamat di KTP-nya ya kecamatan masing-masing kan pasti ada kecamatannya ya. Oke, sekarang saya lanjut lagi. Nah, di sini ada keterangan namanya apa? Ahli waris. Nah, ahli waris ini boleh diisi, boleh tidak. Ya, boleh diisi, boleh tidak ya. Kalau diisi jauh lebih baik ya karena apa? Kan selalu ada yang menanyakan, Pak, bisnis ini bisa diwariskan tidak? Bisa diwariskan, buktinya ada jelas data waris mitra, tapi seringkali Bapak Ibu tidak ngisi ya. Boleh tidak ngisi? Boleh, tapi kalau ngisi itu alangkah lebih baiknya ya. Contoh di sini diisi nama anak beliau namanya Ahmad Zaki ya. Ini nomor KTP-nya ya. Contoh, ini nomor KTP-nya nggak ada, ini ngawur ya. Oke, hubungannya ahli waris anak ya. Jadi Ahmad Zaki ini adalah anak dari Bapak Jainuddin. Ini contoh ya, hanya contoh saja. Mohon maaf kalau namanya kebetulan sama, saya mohon maaf sekali lagi ya. Oke, dilanjut setelah ahli waris diisi, kita ngisi lagi yang namanya data rekening. Ya, ini data rekening mitra ya, data rekening bank ya. Di sini ada 5 bank yang kita bisa pilih ya. Yang pertama ada BCA, yang kedua ada Mandiri, yang ketiga BRI, yang keempat BCA, kok BCA ada 2 ya, sorry. BCA, Mandiri, BRI, BNI, Dana ya itu ada 5 ya. Saya revisi ini BCA-nya ada 2 ya. Oke, setelah itu pertama pilih bank dan ini bukan diketik tapi dipilih karena itu ada tanda kecil di sebelah kanan, kita klik ya BRI ini ya. Milih salah satu banknya apa ya. Kalau misalnya nggak punya salah satu dari ini kita pilih Dana seperti itu ya. Contoh ini banknya Bank BRI, terus nomor rekeningnya rekening BRI atas nama beliau, ya, pemilik rekening sendiri. Oke. Nah, di sini jika semua data sudah benar, silahkan dicentang ya atau diklik karena itu ada centang kecil ya di kiri ya sebelum kita sampai ke bawah itu ada centang kecil di kiri itu diklik dulu. Ya, diklik ya. Setelah diklik semuanya sudah benar, baru klik simpan. Nah, simpan itu sudah saya bundarin ya, sudah saya kotakin dan saya kasih tanda petunjuknya diklik simpan ya. Ketika sudah selesai diklik simpan ya, ini sudah berhasil. Jadi ketika kita input nanti tampilannya akan muncul username, nomor ID semuanya di situ akan muncul seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk cara input mitra baru ya. Untuk yang cara input RO, cara input withdraw, cara input ini nanti kita akan lanjutkan di minggu depan seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih waktunya ya. Kopi enak, sehat, nikmat, berkah. PT Fun Long Life. Terima kasih Pak Yopi. Iya, luar biasa. Kita beri aplaus yang meriah buat Pak Michael yang sudah menjelaskan bagaimana back office ini ya, bagaimana cara kita menginput data, kemudian kita login. Ini sangat-sangat krusial sekali dan sangat penting sekali, teman-teman ya. Nah, luar biasa sekali ya. Malam hari ini kita memberikan edukasi seperti ini. Jadi ini perdana kita ya, teman-teman ya. Udah yang kedua nih ya, teman-teman. Minggu lalu sekali, minggu ini yang kedua, teman-teman ya. Nah,
Teman-teman, saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya 2 pertanyaan sebelum kita ke sesi yang berikutnya. Teman-teman bertanya seputar back office ya, seputar virtual office, teman-teman. Silakan dibuka mic-nya yang mau bertanya saja. Oke, sebentar saya nyalakan dulu mic-nya dari